Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi untuk modul 4 dari Mbak Dede Ratnasari. Yeay, silakan Mbak Dede. Saya nyari dulu. Perlu saya kirimin kah? Oke, Miss. Sip. Oke. Silakan dimulai Mbak Dede. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan ilmu komunikasi bisnis bab 4 Tentang proses komunikasi bisnis. Yes. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi massa dulu. Pengertian komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu mass. Bahasa Inggris mass communication sebagai pendekatan dari mass media communication. Artinya komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi massa mediated. Bacanya bukan mass Mbak, tapi mass communication. Mass communication. Istilah mass communication diartikan sebagai saluran, yaitu media massa media sebagai kependekan dari media of mass communication. Saya lanjut ke slide. Karakteristik dari komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa menurut Ardianto dan Komala sebagai berikut. 1. Komunikator terlembagakan, yaitu komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikator bergerak dalam organisasi yang kompleks. Yang kedua, pesan bersifat umum. Pesan bersifat umum ini komunikasi massa artinya komunikasi massa itu ditunjukkan untuk semua orang dan tidak ditunjukkan untuk sekelompok orang tertentu. Terus yang ketiga, komunikasi anonim dan heterogen. Tahu nggak komunikasi anonim dan heterogen itu seperti apa? Seperti apa Mbak? Komunikator dalam komunikasi massa ini, komunikator tidak mengenal komunikan anonim seperti anonim karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka.
Di samping anonim, komunikasi massa adalah heterogen. Apa tuh maksudnya? Maksudnya heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Ya, heterogen itu seperti ya masyarakatnya nggak apa sih ya, nggak satu kayak gitu, jadi banyak masyarakat kayak gitu loh nih. Maksudnya gimana banyak masyarakat kan emang banyak maksudnya. Maksudnya yang berbeda kayak gitu, bukan satu misalnya untuk jadi kayak gimana ya, kayak jadi seperti pakai media kayak gitu, jadinya jadi banyak orang yang itu kayak masyarakat luas gitu. Entar dulu. Jadi ini tadi yang apa namanya, kalau yang anonim tuh maksudnya, anonim tuh maksudnya apa tuh? Antara yang nyampein pesan sama yang penerima pesan. Jadi gimana tuh? Iya. Jadi gimana kalau anonim maksudnya? Hubungan antara yang ngirim pesan, komunikator yang tidak mengenal komunikasi gitu, tidak mengenal kayak gitu, kita tidak saling mengenal kayak gitu. Terus kalau yang heterogen, kalau yang heterogen itu yang menggunakan media kayak gitu. Heterogen itu yang menggunakan media, tapi tidak tatap muka. Jadi maksudnya gini nih Mbak, kalau yang namanya anonim, jadi yang buat pesan, ya, yang menyampaikan pesan itu dia tidak mengenal secara individu siapa yang akan baca pesannya. Nah kalau maksudnya heterogen adalah, pesan yang disampaikan itu akan dibaca mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek gitu ya, pesannya itu sama. Makanya sifatnya heterogen karena dia tidak tidak langsung menuju kepada satu kelompok tertentu, tapi sama semuanya pesannya, baik yang dikasih ke anak-anak maupun yang ke nenek-nenek. Oke, terus media massa menimbulkan keserempakan. Bukan kesempatan ya di sini Mbak, keserempakan. Apa tuh maksudnya? Karena beda antara kesempatan sama keserempakan. Serempak, maksudnya serempak, jadi sama-sama gitu. Nah, bersamaan. Apa tuh maksudnya? Kelebihan komunikasi massa ini dibandingkan dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula. Menurut Effendi, dalam Ardianto Komala mengartikan keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam satu jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Contohnya gimana tuh Mbak? Mbak Ika, Mbak Leni masih hidup? Oke. Kok nggak ada suaranya? Oke. Kita seperti ini, terus kan kayak kita seperti ini kan terpisah, tapi mereka mendengarkan tuh secara bersama-sama kayak gitu. Oke. Jadi pada saat disampaikan pesannya, banyak orang yang bisa langsung mendengarkan. Oke. Terus yang bagian 5, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Jadi maksudnya apa tuh? Apa tuh? Ini
mah apa sih Oh, kayak halo Bang Modison. Halo. Ya. Aduh. Ke wifi dong. Enggak kan. Ah, ya, gimana Mbak Dede? ini komunikasi cara menyampaikannya kayak gitu Miss. Nah, maksudnya? Cara mengatakannya misalnya kayak gimana ya, cara menyampaikannya dengan kalimat-kalimat tertentu mungkin atau yang bisa dimengerti orang, mungkin seperti itu. Coba baca deh. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Berarti apa tuh maksudnya? Isinya dalam apa, isi beritanya itu, isi beritanya yang lebih jelas kayak gitu, dengan cara-cara apa penyampaiannya dengan cara yang bisa dimengerti kayak gitu. Bukan itu maksudnya Mbak. Coba dibaca lagi deh. Itu komunikasi massa. Iya. Jadi komunikasi itu kalau apa namanya karakteristiknya itu dia lebih mengutamakan isi pesannya daripada menjalin hubungan dengan masyarakat. Nah, maksudnya apa tuh? Ya, coba teman-teman. Coba tolong dibantu. Bab apa ya? Ini kan yang Bab 4 ya. utamakan isinya ketimbang hubungannya. Mungkin jadi tuh ya si komunikator itu ya mengutamakan isinya, komunikasinya gitu. Ya cara komunikasinya, tetapi tidak mementingkan hubungannya. Jadi dia seperti yang tadi apa yang dihukumnya misalkan jadi kan Jadi dia yang diutamakan adalah semua pesan yang ingin disampaikan itu semuanya disampaikan. Dia tidak melihat apakah orang itu akan pesannya itu akan sampainya ke anak-anak atau ke nenek-nenek gitu ya, atau ke kakek-kakek. Dia menggunakan pesan yang sama gitu. Yang dia utamakan adalah semua hal yang memang ingin disampaikan semuanya disampaikan. Jadi nggak peduli apakah orang yang nanti menerima pesan itu paham akan pesannya atau tidak gitu. Kemudian akan ada feedback atau tidak. Karena yang bagi mereka yang paling penting informasinya itu tersampaikan ke semua orang. Kalau mereka nggak setuju atau mereka punya pertanyaan, nanti bisa menghubungi nomor berikut. Nah, biasanya gitu. Jadi dia nggak peduli apakah nanti orang itu pada saat menerima pesannya dia akan merasa senang atau merasa sedih, dia tidak mengutamakan perasaannya orang yang akan menerima. Itu maksudnya. Terus gimana Mbak? Terus yang ke-6 bilang belum barusan teman-teman. Yang bagaimana? Ini karakteristik dari komunikasi massa Pak Bang, yang halaman 4.5. Terus yang selanjutnya ya Miss. Selanjutnya komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikator aktif menyampaikan pesan. Komunikan pun aktif menerima pesan. Namun di antara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antar person. Ini kayaknya kayak bikin pesan-pesan kayak gitu ya Miss. Misalnya kita misalnya kita SMS ke orang terus nanti dibalas lagi tapi nggak ada dialog yang macam-macam ataupun kayak gimana gitu, yang penting-penting aja gitu mungkin ya Miss. Bukan. Jadi maksudnya komunikasi massa itu bersifat satu arah, yang berbicara itu cuman yang menyampaikan pesan gitu. Jadi
yang menerima pesan itu dia tidak bisa memberikan feedback itu ke ke yang memberikan pesan pada saat disampaikan itu kayak istilahnya kayak ceramah di masjid itu. Nah, itu termasuk kayak komunikasi massa. Jadi dia hanya ngomong aja gitu ya. Terus udah gitu orang hanya mendengarkan gitu. Jadi tidak ada kayak gini nih komunikasi kita bisa ngomong gitu ya antara satu orang dengan orang yang lain, enggak. Tetapi pokoknya dia menyampaikan untuk semua orang. Makanya dia bersifatnya satu arah. Jadi kayak guru di kelas kan juga sifatnya satu arah. Dia ngomong sendiri gitu. Gak peduli nih muridnya itu paham atau tidak gitu sebenarnya gitu. Tapi yang paling penting adalah dia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Jadi yang cuman ngomong satu orang. Kayak pengumuman COVID di TV itu ya. Nah itu kan sifatnya satu arah kan. Jadi dia cuma ngomong aja gitu. Jadi hanya yang menyampaikan pesan, yang berkomunikasi. Jadi yang lain dia tidak mengharapkan tanggapan pada saat itu gitu ya. Mungkin setelahnya ada kesempatan untuk tanya jawab beda lagi. Tetapi pada saat dia menyampaikan itu sifatnya dia aja yang berbicara gitu. Oke. Kemudian ada yang tanya. Teruslah saya yang akan itu selanjutnya ya, Miss. Tadi katanya ada yang mau tanya, siapa tuh? Bang? Yes. Aku. Gimana Bang? Ini kan udah sampai 457 ya? Iya. Iya kan, 457. Jadi yang fungsi komunikasi massa kan dia. Jadi contoh dari linkage itu kalian itu gimana ya? Belum sampai Bang, baru sampai 4.5 Bang. Yes. Belum. Ya. Ini baru sampai nomor 6. Sifatnya satu arah. Ya. Nah, kemudian mau dilanjutin dulu nih sama Mbak Dede nih. Iya, itu aja lah dulu. Simulasi alat indera terbatas dalam komunikasi ini, komunikasi massa ini, simulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Maksudnya mungkin kayak ada jenis media massa. Maksudnya jenis media massa itu jenis kayak TV kayak gitu. Jenis kayak indera pelihat kayak gitu mungkin. Jenis media yang dia pakai, maksudnya itu. Jadi kalau misalnya dia pakainya radio, berarti yang dirangsang apa yo? Dengar. Ya, pendengaran. Kalau dia pakainya, Ini layarnya nggak ada nampak. Lah masa saya udah kirim itunya. Oh, Masya Allah. Bentar. Saya kirim lewat WhatsApp berarti ya, yang punyanya Mbak Dede. Belum ya? Aduh, kok nggak ada yang ngingetin ya? Yang saya kirim. Sebentar. Ini saya baru buka WhatsApp lagi soalnya. Tolong jangan dilihat pesan-pesan saya nanti ya. Banyak banget. Aduh. Sebentar. Masih mikir dia.
Yes. Ya, saya sudah kirim. Silahkan dibuka. Salah buka saya. Sebentar. Yes. Ya, lanjut Bang. Lanjut Bang. Lanjut Mbak. Lanjut. Aha. Ya. Posisinya. Aha. Jadi kalau yang tadi Umpan balik tertunda atau delay. langsung. Ah. Direct. Indirect. Jadi itu delay sama indirect. Indirect. Die. Ini sengaja saya langsung saya langsung koreksi biar nanti kebiasaan gitu. Ya. Jangan tersinggung, Mbak. Ya, ala bisa karena biasa. Komunikator komunikasi massa ini tidak dapat dengan segera mengetahui bagaimana reaksi khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Ini misalnya kayak apa ya? Pesan TV. Kayak berita. Kayak berita di koran atau apa kayak gitu mungkin terlambat untuk menyampaikannya atau apanya? Situasi waktu atau apa mungkin kayak gitu. Bukan. Umpan balik tertunda. Umpan balik itu kan berarti feedbacknya, Mbak. Feedbacknya tertunda. Jadi maksudnya umpan balik tertunda. Feedback itu jadi tanggapan audiensnya itu dia delay karena pendengarnya tertunda. Jadi maksudnya bukan tertunda itu, jadi gini, pada saat dia menyampaikan pesan, ya, orangnya itu kita nggak bisa tahu bagaimana mereka akan menanggapi responnya. Nggak mengerti atau kayak gimana? Apakah mereka mengerti, apakah mereka puas, ataukah mereka tidak puas, atau mereka marah gitu, kita nggak bisa langsung tahu. Jadi menunggu dulu, nah terus nanti baru makanya sifatnya indirect nih. Jadi nanti pada saat mereka ngomong marah atau apa, baru setelah mereka baca semua pesannya, baru kita bisa tahu bagaimana responnya. Maka itu indirect dan tertunda gitu. Jadi bukan pesannya yang ditunda gitu ya, penyampaiannya gara-gara COVID gitu, terus udah gitu nggak bisa tersampaikan, bukan. Jadi maksudnya pada saat dia menyampaikan itu dia nggak bisa langsung tahu bagaimana respon dari audiensnya. Jadi dia harus menunggu dulu sampai orang itu membaca pesan atau menerima pesan, baru dia bisa tahu tanggapannya seperti apa. Oke? Terus lanjut. Pengertian komunikasi interpersonal. Tadi ini yang yang fungsi komunikasi massa belum nih, Mbak? Tapi di situ nggak ada pertanyaan. Gitu. Soalnya tadi ada pertanyaan tentang kacamataan itu nggak ada itunya, jadi nggak nulis. Tapi nggak apa-apa ya kalau mau dibacain ya, Miss. Iya. Komunikasi massanya itu yang aku mau tanya. Apa tuh maksud? Nah, itu coba dijelaskan. Iya, soalnya nggak ada di pertanyaan ini. Nggak apa-apa. Ini ada soalnya tadi ada pertanyaannya dari si Bang Mot nih. Jadi coba tolong dibahas tuh, Mbak. Yang mungkin tentang linkage-nya. Fungsi komunikasi massa. Nomor 3 tuh, Mbak. Yang C. C ya, fungsi komunikasi massa kan? Yang link nggak dari awal saja gitu. Apa tuh? Dari awal yang pengawasan itu loh, Miss. Ya, boleh Mbak. Jadi dia fungsinya apa? Surveillance. Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam dua bentuk utama. Pengawasan peringatan, B. Pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan
peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya Gunung Merapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau adanya serangan militer. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nggak usah dibaca kali Mbak Dede, tapi langsung dijelasin aja kali. Jadi kalau misalnya dibaca kayak kita bisa baca deh, tapi kalau dijelaskan jadi lebih hidup gitu presentasinya. Jadi ini Mbak Ike bisa komen, Mbak Leni bisa komen. Malam Mbak Safitri. Kayak misalnya pengawasan peringatan kayak apa? Kayak gimana sih? Kayak misalnya ada tsunami atau apa kayak gitu. Mungkin ada peringatan dari apa sih? Dari apa sih namanya? Apa? Apa? Biro. BMP. Iya. BMP, Biro Badan Meteorologi dan Geofisika. Misalnya seperti itu. Di TV ataupun apa gitu. Supaya untuk apa? Antisipasi gitu, untuk hati-hati, untuk menyelamatkan diri masing-masing kayak gitu. Kalau fungsi pengawasan? Yang fungsi pengawasan itu penyampaian. Coba contohnya kayak surveillance ini kayak kasusnya COVID-19 deh gitu. Coronavirus ini. Jadi kalau kalau peringatannya yang mana? Yang mana yang peringatan, yang mana instrumental? Kalau peringatan itu kayak misalnya untuk hati-hati, misalnya malam ini kayaknya ada tsunami kayak gitu. Peringatan kayak gitu. Kalau instrumental? Instrumental itu untuk kayak apa? Untuk instrumental itu untuk misalnya jaga jarak ataupun apa kayak gitu, jangan terlalu mendekat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngasih contoh nih Mbak Dede, jadi dalam satu pesan kayak misalnya tadi Mbak Dede pakainya tsunami gitu ya. Nah kalau yang peringatan berarti bahwa malam ini akan terjadi tsunami gitu ya. Ada kemungkinan akan terjadinya tsunami. Itu kalau yang peringatan. Kalau yang instrumental itu kayak misalnya kayak sekarang ini. Maksudnya gini Mbak Dede. Jadi masih pakai yang sama kasusnya, yang tsunami. Jangan yang lain lagi. Saya pakai yang tsunami misalnya. Yang instrumental. Yang instrumentalnya kayak apa? Kayak apa sih? Masalah makanan ataupun apa kayak gitu. Terus masalah makanan untuk sehari-hari, misalnya kan ada tsunami tuh. Ada tsunami. Jadi harus hati-hati. Kita tuh harus misalnya udah ada peringatan ini ada tsunami kayak gitu kan. Terus kita kan jadi otomatis kan butuh bahan pokok, makanan ataupun apa baju ataupun apa kayak gitu. Jadi kita tuh harus kayak membantu ataupun apa kayak gitu Miss. Jadi gini, maksudnya kalau yang fungsi pengawasan atau surveillance itu kan ada dua ya. Nah kalau fungsi peringatan itu dia memberitahu tentang apa yang menjadi ancamannya, gitu ya. Ya kalau misalnya tsunami berarti akan terjadi tsunami, diperkirakan kapan gitu ya. Nah sedangkan kalau instrumentalnya itu maksudnya apabila nanti terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan? Satu, gitu. Segera keluar, cari tempat yang tertinggi, di sini titik temunya. Apabila nanti mulai persiapkan bahan makanan, kemudian barang-barang apa yang wajib dibawa gitu.
Terus apa yang harus mereka lakukan apabila ada anggota keluarga yang hilang. Nah, itu tuh maksudnya yang fungsi pengawasan instrumentalnya. Jadi tentang apa? Ini tuh tsunami. Kalau Hmm. sistem evakuasinya tuh apa tuh maksudnya? Nah, Maksudnya ke kan? ke instrumentalnya. Jadi kalau yang peringatan itu berarti apa ancamannya gitu, atau apa masalahnya. Yes, betul. Jadi kalau instrumental itu tindakannya atau apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi istilahnya tuh kalau instrumental itu bisa membantu orang untuk melakukan sesuatu gitu. Oke? Sip. Kemudian kalau yang kedua, kalau yang penafsiran, Ya, ini kayak mirip dengan pengawasan kayak gitu nih. Kayak misalnya yang barusan itu yang dibilangin itu yang apa sih harus misalnya kayak tsunami gitu harus naik gunung apa kayak gitu kan untuk menyelamatkan diri masing-masing kayak gitu. Bukan. Ini kan kita lagi ngomong tentang fungsinya. Fungsinya si komunikasi massa itu yang pertama dia bisa membantu untuk pengawasan. Yang kedua itu bisa membantu penafsiran. Jadi maksudnya apa tuh? Ini kayak untuk konsultasi gitu lah kayaknya Miss. Untuk konsultasi misalnya ya. Apa tuh? Mungkin jadi mendengar isi pesannya tuh apa gitu. Menafsirkan pesan. Jadi kalau yang maksudnya interpretation ini, jadi fungsinya komunikasi massa itu dia bisa membantu untuk memberikan fakta-fakta gitu. Jadi maksudnya informasi-informasi, fakta-fakta, kejadian-kejadian. Misalnya kalau tadi hubungannya sama tsunami, ini loh pernah terjadi misalnya tsunami di Jepang, apa yang biasa mereka lakukan gitu, bahwa banyak orang yang bisa selamat karena apa gitu. Itu masih interpretation. Jadi mereka akan memilih berita-berita yang memang akan bisa membantu untuk orang itu lebih paham tentang apa yang akan mereka hadapi. Jadi contohnya yang paling gampang tuh kayak kasus yang ini deh, coronavirus ini ya. Nah, kalau yang yang fungsi pengawasan itu, jadi kayak mereka tuh kasih tahu ini loh wabah coronavirus itu terjadi di seluruh dunia bla 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 gitu ya. Nah, kemudian instrumentalnya itu kayak kalau Anda mulai merasa tidak nyaman badannya, kemudian batuk-batuk, kemudian susah bernafas, maka Anda harus menghubungi nomor, kalau di Taiwan kan 1922 atau 1955 gitu ya. Nah, itu jadi semua orang tahu kalau misalnya ada masalah mereka datang ke sana. Nah, kalau yang penafsiran atau yang interpretation ini, jadi media massa itu fungsinya mass komunikasi itu mereka kasih tahu nih, ini loh bahayanya coronavirus. Kalau ini contohnya yang terjadi di Cina itu seperti ini, yang sekarang terjadi di Amerika seperti ini. Jadi mereka memilah-milah data supaya orang tuh makin aware apa sih yang mereka hadapi waktu coronavirus ini gitu. Kemudian sekarang tuh situasinya di dunia tuh seperti apa. Jadi mereka memilih beritanya itu. Jadi tujuannya supaya orang itu makin paham tentang apa sih yang mereka hadapi. Paham ya? Yang kalau yang di situ interpretation, bedanya paham ya? Nah, kalau yang linked itu maksudnya apa tuh? Linked itu seperti apa sih? Pelatihan untuk menyelamatkan diri atau untuk saf diri sendiri gitu biar kita tuh bisa melindungi diri sendiri gitu. Maksudnya linked itu adalah yang bisa terjalin hubungan antara yang memberikan pesan dengan yang menerima pesan
Jadi membangun adanya hubungan. Contohnya kalau linkage itu kayak nih, kalau misalnya terjadi masalah, hubungi 1922 1955 gitu. Itu linkage. Kemudian nanti apabila Anda memiliki masalah bisa menghubungi siapa gitu. Jadi tujuannya itu adalah membangun hubungan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi itu. Oh, saya kira tuh yang itu Miss, yang apa sih, yang ngasih pelatihan kayak gitu. Gimana cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Bisa seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya orang yang membaca pesan itu mereka bisa saling terhubung. Kan karena kalau namanya mass communication atau komunikasi massal, ini sebenarnya bukan massa tapi massal. Nah tujuannya kalau massal kan kita nggak tahu apakah orang itu paham atau tidak, kemudian pesan kita sampai atau enggak gitu kan ya. Nah fungsinya itu adalah supaya ada orang itu yang memang membutuhkan informasi atau yang memang berminat terhadap informasi itu, mereka bisa saling berkomunikasi gitu. Ya contohnya kayak misalnya gimana? Minta contoh dari ini dong, kalau dari dunia bisnis dari tadi kan menjadi sama. Coba kalau di dunia bisnis yang kayak gimana ya linkage? Kalau kayak dunia bisnis itu kayak pelayanan pelanggan, misalnya kayak iya. Jadi kalau kayak misalnya Aqua gitu kan, di situ hubungi pelayanan pelanggan nomor berapa. Nah itu ada linkage-nya. Atau hubungi website gitu, atau hubungi Facebook gitu. Nah itu jadi menjalin pertalian. Like, misalnya disuruh nge-like Instagramnya atau Facebooknya, nah itu linkage-nya. Oke. Terus lanjut Mbak Dede. Yang nomor 4 ya. Transmission of penyebaran nilai-nilai. Transmission of value. Value. Penyebaran nilai-nilai. Jadi fungsi komunikasi atau mass communication atau komunikasi massal itu tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan nilai-nilai dari pesan tersebut. Jadi kayak misalnya tadi yang masih kasusnya coronavirus itu, dia itu bisa semakin banyak orang yang tahu tentang masalah itu. Nah kalau misalnya kayak di dunia bisnis itu, misalnya kayak Aqua itu kan dia itu pakai apa tuh? HO2. Yang slogan itu. Iya, yang air untuk semua atau apa sih itu jadi bahwa Aqua peduli gitu kan. Nah itu jadi nilai-nilai, maksudnya penyebaran nilai-nilai itu kayak gitu. Jadi bahwa si Aqua tuh pengen kasih tahu bahwa saya tuh peduli gitu terhadap lingkungan. Kalau di dunia bisnis, jadi apa sih yang pengen disampaikan gitu, hal-hal positif apa yang ingin disampaikan. Nah itu kalau dari mass communication itu bisa disampaikan melalui media tersebut gitu. Misalnya itu apa? Brand hijab yang terkenal itu hijab. Ada tulisan membeli satu produk Anda membantu gini gitu. Ya betul sekali. Nah itu kayak gitu. Jadi di situ tuh mereka menyampaikan nilai-nilai bahwa kita tuh nggak bisa cuman bisnis doang, tapi kita juga harus peduli terhadap sesama. Oke. Terus? Terus? Yang kelima entertainment atau hiburan.
kayak misal ya kayak misalnya di itu apa misalnya di TV kayak sekarang kan ada COVID kayak gini, orang-orang kan pada suruh diem di rumah kayak gitu. Terus itu otomatis kan kayak di TV-TV itu menayangkan untuk hiburan-hiburan lelucuan atau apa, kayak misalnya malam-malam untuk sahur atau apa, bikin kayak kuis lah apa kayak gitu mungkin. Bukan, kalau itu namanya show gitu ya. Tapi kalau mass communication tuh kayak contohnya kalau yang COVID-19 ini berapa orang sih yang sudah sembuh gitu. Kemudian orang-orang, kesaksian orang-orang yang pada saat mereka mengalami, kemudian bagaimana sih sampai akhirnya mereka bisa sembuh gitu. Itu kayak di situ ada entertainmentnya. Jadi bahwa menghibur orang bahwa kalau kamu kena COVID nggak pasti mati kok, banyak kok yang bisa sehat lagi gitu. Jadi menyebarkan kayak kebaikan-kebaikan. Iya, jadi kayak contohnya tuh kalau yang kayak di Indonesia tuh, tenang kalau misalnya kamu kena COVID nanti ada rumah sakit yang siap untuk menampung Anda gitu. Contohnya kayak gitu. Yes. Kalau dunia gini sih misalnya kayak itu yang kemarin Shopee itu, Shopee dia ngedatengin Blackpink gitu buat apa sih pelanggan Shopee. Iya betul, iya kayak gitu juga. Jadi mereka kasih hiburan juga ke iya. Oke. Ya, terus lanjut. Yang mana sih? Interpersonal. Proses komunikasi massa interpersonal. Ini dibacain ya, Miss? Dijelasin aja, Mbak. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lain atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Ada umpan baliknya. Umpan baliknya. Kayak misalnya kelompok kayak gitu. Oke, Mbak sebentar ya. Sebentar ya, Mbak. Yes. Hah? Udah dimakan, Pak. Yes, lanjut, Mbak. Halo? Komunikasi interpersonal tatap muka kayak gitu. Jadi ada misalnya kita berbicara kayak gitu, misalnya seperti kita berkelompok kayak gitu, terus kita satu orang berbicara tapi ada langsung feedbacknya kayak gitu, ada jawabannya dari orang lain kayak gitu. Itu berarti bukan komunikasi massa interpersonal tapi komunikasi interpersonal, maksudnya yes. Makanya saya bingung kok komunikasi massa ada yang interpersonal. Oke, jadi kayak sekelompok orang kayak gitu, mungkin bukan 1, 2, apa 3 orang kayak gitu, sekelompok kayak gitu. Terus kita tuh berkomunikasi tapi ada feedbacknya balik kayak gitu, ada pertanyaan, ada jawaban kayak gitu, ada diskusi kayak gitu. Oke. Kemudian klasifikasinya interaksi intim. Kayak kita kan kayak misalnya berteman kayak gitu, misalnya ngobrol-ngobrol masalah pribadi ataupun keluarga atau masalah-masalah yang lebih intim kayak gitulah, lebih dekat kayak gitu. Kemudian percakapan sosial.
yang kayak misalnya organisasi kayak gitu. Kayak misalnya ada organisasi terus kita membicarakan misalnya apa sih yang misalnya untuk Jadi gini nih Mbak, kalau yang tadi itu kita kan kalau misalnya namanya kita komunikasi gitu ya, itu jenisnya itu bisa komunikasi yang sifatnya massal. Maksudnya jadi satu orang menyampaikan yang menerima banyak orang, makanya dibilang itu komunikasi massal gitu, atau komunikasi massa. Nah kalau yang kedua ini jenis komunikasi yang interpersonal, maksudnya komunikasi yang sifatnya itu orang langsung bisa berinteraksi. Jadi pada saat dia menyampaikan pesan, orang itu bisa langsung feedback atau dia memberikan reaksi. Kalau tadi yang komunikasi massal itu atau komunikasi massa atau mass communication, dia ngasih feedback, kan kita harus nunggu baru orang bisa kasih reaksinya. Kalau yang interpersonal ini dia langsung, makanya dia klasifikasinya atau jenisnya bisa interaksinya yang intim. Jadi maksudnya antara satu orang dengan orang yang lain itu pembicaraannya itu sesuatu yang sifatnya itu personal banget gitu. Ada kedekatan gitu. Kemudian contohnya tuh kayak komunikasi antara pacar, itu termasuk interaksi intim, interpersonal ya. Iya, kemudian teman baik gitu ya. Karena di situ ada ikatan emosional yang terjalin antara si penerima pesan dan pemberi pesan. Nah, kalau yang percakapan sosial itu jenis komunikasi yang topiknya atau pembicaraannya itu hal-hal yang sifatnya itu umum gitu. Jadi kayak iya, jadi sifatnya itu sesuatu yang yang tidak langsung menyangkut hubungan emosional antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Itu makanya disebut komunikasi sosial atau percakapan sosial gitu. Nah, kalau yang sifatnya interpersonal yang interogasi itu apa tuh? Kalau interogasi berarti jadi dia berkomunikasi untuk menggali informasi tertentu. Jadi harus ada sesuatu yang pingin dicapai, itu interogasi. Gitu. Jadi ada tujuannya yang ingin digali dari antara yang memberikan pesan sama yang si penerima pesan. Itu kalau dalam bisnis gimana? Jadi kalau kayak interaksi intim itu misalnya antara teman teman sekantor tetapi mereka temanan baik. Nah, itu mereka berkomunikasinya intim. Kalau percakapan sosial tuh misalnya kayak lagi minum teh bareng gitu, kemudian gimana sih cuaca hari ini gitu. Terus hari ini tadi saya lihat ada kecelakaan loh gitu. Itu percakapan sosial. Jadi yang sifatnya itu sesuatu yang umum diketahui oleh orang. Itu maka disebut percakapan sosial. Kalau interogasi itu kayak kenapa kamu terlambat hari ini kalau di kantor gitu ya. Nah, jadi tujuannya dia ingin menggali informasi. Jadi misalnya kamu ngapain itu di depan komputer dari tadi kok kamu tidak ngetik apapun gitu. Nah, itu interogasi itu maksudnya. Jadi dia tujuannya itu ingin menggali informasi atau memeriksa apakah memang sudah sesuai atau belum. Itu sama dengan wawancara ya? Beda. Kalau wawancara itu tujuannya tanya jawab gitu. Jadi kalau interogasi itu ada ada orang yang posisinya itu dia di atas. Jadi di atas dari orang yang diwawancara orang yang diajak bicara. Tapi kalau wawancara bisa orangnya itu posisinya lebih tinggi atau posisinya sama. Paham ya?
Halo. Ha-ha. Mbak Dede masih hidup? Ngantuk ya? Ngantuk ya, saya nggak ngerti, saya nggak bisa jelas. It's okay Mbak. Semangat Mbak Dede, pasti bisa. Pasti bisa. Allah bisa karena biasa. Aha. Ayo lanjutin Mbak. Terus yang tujuan komunikasi interpersonal ini. Jangan nangis Mbak. Oh nggak nangis ya. Aha. Jadi tujuannya komunikasi interpersonal tuh ada 6, apa aja tuh? Menemukan diri sendiri. Menemukan diri sendiri. Maksudnya? Mungkin maksudnya tuh misalnya misalnya saya sama teman dekat saya kan ngobrol intim gitu, dari percakapan itu tuh kayak ternyata dia gitu ya, ternyata saya gini. Betul, Mbak Ike jago. Yes, betul sekali. Nah, yes. Terus kalau menemukan dunia luar apa tuh Mbak? Menemukan dunia luar, ya misalnya bisa terjadi kayak tadi lagi ngomongin kita bareng sama teman terus ngomongin satu hal topik gitu, terus kita ngerti ternyata gitu ya yang kita bicarain tuh ada ini gitu. Good. Kemudian menjaga hubungan yang penuh arti. Apa tuh maksudnya? Ya, jadi tujuan komunikasinya membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Karena mungkin ini kan komunikasinya kan langsung. Ya, jadi kalau komunikasi langsung kan kita ngomong tuh, kita bicara tuh kayak menjaga gimana kita ngomongnya gimana biar orang lain tuh nggak tersinggung kayak gitu. Yes, betul sekali. Good. Karena hubungannya itu secara langsung sehingga bukan cuman perlu berhati-hati, tapi kita bisa menyesuaikan bagaimana kita harus berbicara antara dengan si A dengan si B gitu. Sehingga di situ proses komunikasinya atau iya. Yes. Terus berubah sikap dan tingkah laku. Apa tuh maksudnya? Itu kayak misalnya ngobrol gitu sama temen gitu. Terus kata temen, kamu rambutnya kurang ini atau kayak gimana kayak gitu. Terus saya harus memperbaiki kayak gitu. Memperbaiki kayak penampilan saya, terus ya kayak sifat saya, kayak gitu, kebiasaan saya seperti apa gitu. Jadi memperbaiki lagi gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian? Ya seperti itu. Terus lanjut. Lanjut. Yang untuk bermain dan kesenangan. Iya. Contohnya kayak kita aja Mbak Dede, kayak kita kan kayak temenan gitu. Nah
menjalin komunikasi jalan-jalan yuk gitu ya. Iya. Ya, jadi untuk bermain dan kesenangan tuh kayak misalnya bisa dari komunikasi itu kemudian pergi bareng. Tapi maksudnya di sini bukan cuman itu doang, tetapi dengan kita berkomunikasi itu kita jadi misalnya kita ngomongin hal-hal yang kita sukain gitu, atau kita bisa saling ngeledekin antara satu orang sama orang lain gitu, atau kita bisa saling mendukung atau menghibur orangnya lagi sedih gitu. Kemudian kalau dengan adanya komunikasi interpersonal itu jadi temannya lain bisa menghibur gitu. Kalau misalnya ada orang yang lagi berantem gitu ya, dengan adanya komunikasi interpersonal itu jadi adem gitu suasana hatinya. Nah itu maksudnya. Terus yang untuk membantu kayak gitu. Ya. Untuk membantu gitu, saling membantu. Ya, jadi misalnya kayak misalnya teman ada masalah ataupun gitu, kita saling bantu dia kayak gitu, saling mendukung. Yes. Oke, good. Terus yang C ini ya, Miss. Yang C, efektivitas komunikasi interpersonal. Keterbukaan. Jadi ada supaya orang itu bisa berhasil di dalam komunikasi interpersonal atau antar individu, maksudnya satu orang dengan orang yang lain. Nah ini harus punya sifat ini nih. Nah jadi harus punya 5 sikap atau 5 kualitas. Orang itu harus terbuka, maksudnya terbuka. Jadi bisa terima masukan, kemudian gak gampang tersinggung, iya, kemudian mau berbagi informasi, itu maksudnya keterbukaan. Terus empati. Apa tuh empati? Misalnya empati itu misalnya teman lagi ada musibah, terus kita datang ke rumahnya kayak gitu, dan beri semangat kayak gitu kita, supaya nggak terpuruk, lebih terpuruk lagi supaya dia semangat lagi seperti biasa gitu. Jadi kalau yang itu lebih kepada suportif, jadi sikap mendukungnya. Tapi kalau empati itu maksudnya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, jadi kalau misalnya orang lain sedih, itu kita bisa merasakan, oh dia tuh lagi sedih gitu. Jadi kita tuh bisa memahami bagaimana emosi orang yang kita ajak bicara. Itu empati gitu. Maksudnya jadi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sedangkan kalau yang tadi itu lebih kepada sikap mendukungnya. Kemudian yang sikap positif. Maksudnya apa tuh? Sikap positif yang misalnya teman kayak gitu, kayak misalnya temennya pendiam kayak gitu, ayo kita pergi bareng sama saya kayak gitu, biar kamu ada wawasan kayak gitu, biar kamu ada hiburan lagi kayak gitu, biar nggak murung, biar apa kayak gitu, seperti itu. Bukan, maksudnya kalau sikap positif itu bahwa pada saat kita berkomunikasi kita jangan punya persepsi terhadap orang itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita ketemu nih, kok nih mukanya kayak misalnya mantan pacar kita gitu misalnya. Terus udah gitu, dulu mantan pacar saya tuh orangnya begini gitu, langsung begitu ngelihat orang ini pasti orang ini begini. Nah itu maksudnya negative thinking tuh. Nah kalau sikap positif itu maksudnya pada saat kita berkomunikasi kita harus bisa melihat bahwa semua orang itu baik.
bahwa semua orang itu punya niat yang baik gitu. Jadi pada saat kita berkomunikasi, jangan kita memiliki persepsi dulu terhadap orang itu. Karena walaupun misalnya kayak kan ada tuh orang yang suka stereotyping gitu. Misalnya, wah ini orang sipit nih, pasti dia Cina nih. Wah kalau Cina nih pasti orangnya pelit nih gitu. Atau misalnya, wah ini orangnya kok ngomongnya kencang, pasti Batak nih gitu. Atau ini orangnya nih kalau misalnya malu-malu nih, pasti orang Sunda nih gitu. Jadi kan itu namanya stereotyping. Jadi kita sudah mengelompokkan orang, kemudian kita berpikir bahwa orang itu pasti sikapnya seperti ini gitu. Sehingga pada saat kita berkomunikasi, kita sudah mengarah kepada pikiran kita. Nah, kalau yang kayak begitu biasanya komunikasinya tidak akan bisa berhasil. Nah, maksudnya positif, kita harus terus melihat bahwa setiap orang itu pasti pasti baik, gitu. Pasti niatnya baik. Gitu. Sehingga pada saat komunikasi kita nggak punya judgement, jadi kita tidak langsung menilai, gitu, maksudnya. Yes, halo. Oke, Mbak Dede. Kesetaraan. Iya, jadi kesetaraan ini misalnya tidak membanding-bandingkan gitu sama teman. Banding-bandingkan misalnya kaya miskinnya ataupun apa, semuanya pokoknya sama kayak gitu. Yes. Tidak membeda-bedakan. Oke, good. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau kita komunikasi kelompok. Jadi kita komunikasinya ke kelompok atau ke beberapa orang. Gimana tuh? Ya kayak misalnya kayak tim kayak gitu. Jadi banyak orang kayak gitu. Jadi komunikasinya itu tidak jadi kayak diskusi kayak gitu, jadi ini ya, berkelompok kayak gitu, kayak tim kayak gitu, kayak misalnya kayak perusahaan ya gitu kan banyak tim ya gitu, jadi berkelompok gitu. Jadi tadi kalau yang komunikasi massal atau komunikasi massa itu orangnya nggak terbatas gitu ya. Kalau interpersonal biasanya antara 2 orang atau 3 orang gitu. Kalau misalnya kelompok itu biasanya di atas 3 orang, itu berarti komunikasi yang di atas 3 orang gitu. Oke. Terus klasifikasinya yang kelompok primer. Kelompok primer ini kayak misalnya lebih dari 2 orang atau 3 orang. Terus misalnya secara langsung berkelompok, maksudnya secara langsung kayak gitu, misalnya kayak ngobrol-ngobrol secara langsung, secara intim kayak gitu. Kayak misalnya gimana ya? Bisa Mbak, ayo. Kepikiran nggak kalau direktur sama manajer ini sama manajer ini misalnya? Misalnya kayak 3 kelompok satu tim kayak gitu, ngobrolin masalah perusahaan ataupun apa kayak gitu, gitu. Misalnya besok mau apa, tahun depan mau produksi apa kayak gitu. Jadi membicarakan masalah yang sangat intim kayak gitu, maksudnya dalam perusahaan kayak gitu. Jadi maksudnya kelompok primer itu tuh kayak contohnya geng di di kantor tuh ada kayak geng-gengan gitu. Itu maksudnya kelompok primer tuh. Jadi mereka itu membentuk kelompok karena mereka itu memiliki kesamaan tertentu gitu ya. Kemudian mereka itu punya hubungan emosional yang dekat. Gitu. Jadi karena
mereka itu berkomunikasi karena memang mereka punya kesamaan emosional. Misalnya sama-sama tukang lucu atau sama-sama suka shopping atau sama-sama suka traveling gitu. Nah, itu maksudnya kelompok primer. Oke. Lanjut, Mbak. Makasih, Miss. Terus kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini misalnya bos sama karyawannya kali ya. Kalau bos sama karyawan itu kelompok formal. Jadi ini maksudnya ini jenis-jenis kelompok yang ada di dalam organisasi. Ini lagi ngomongin ini nih gitu. Jadi belum ngomong tentang komunikasinya, tetapi ini lagi ngomongin di dalam organisasi itu ada kelompok-kelompok apa aja sih gitu. Nah, jadi yang pertama itu di dalam organisasi ada yang namanya kelompok primer, karena ada kedekatan emosi, kemudian mereka membentuk kelompok gitu atau membentuk geng istilahnya gitu ya. Nah, kalau kelompok sekunder itu biasanya karena punya tujuan yang sama gitu. Jadi misalnya kayak kelompok jalan-jalan gitu kan, walaupun mereka itu mereka itu berkumpul karena ada satu tujuan yang sama, tapi belum tentu antara satu orang dengan orang yang lain yang di dalam kelompok itu mereka memiliki ikatan emosional. Beda sama kelompok primer. Jadi kalau kelompok primer tuh misalnya kelompok jalan-jalan, tapi memang mereka tuh kalau kemana-mana ya itu aja gitu kelompoknya. Paham ya? Nah, kalau kelompok sekunder karena mereka berkelompok karena mereka punya tujuan yang sama aja gitu. Jadi misalnya kelompok pergi ke Taipei Main Station gitu. Nah, itu kelompok sekunder tuh. Jadi mereka sama-sama pengen pergi ke Taipei Main Station, mereka bersama-sama. Kalau untuk tujuannya itu ya, Miss, apa? Tujuannya ke tempat kan gitu, kayak misalnya kita dikasih tugas kelompok gitu, berkelompok terus harus nyelesain tugas itu bisa juga kan termasuk sekunder. Ya, jadi maksudnya yang penting tujuannya sama. Jadi orang itu mereka membentuk kelompok karena memiliki tujuan yang sama. Tapi kalau kelompok primer mereka itu berkelompok karena memiliki kedekatan emosional. Paham ya maksudnya kedekatan emosional itu? Jadi kayak ada saya tuh kalau ketemu sama dia klik gitu. Kayaknya cocok gitu kalau sama dia. Itu primer. Kalau sekunder ya mau cocok nggak cocok pokoknya karena tujuan yang sama kita buat kelompok gitu. Nah, kalau kelompok formal itu biasanya ada strukturnya. Jadi kayak misalnya kelompok formal itu kayak kalau di perusahaan misalnya tim marketing gitu. Terus tim olahraga. Nah, itu kelompok formal. Jadi biasanya ada strukturnya. Siapa yang jadi ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendahara gitu. Kemudian kalau di dalam perusahaan jelas dia ada di mana. Oke? Terus? Informal. Nah, jadi sebenarnya saya sebenarnya pas baca ini agak bingung juga kenapa kok dia bedakan antara sekunder sama informal. Jadi sebenarnya informal itu sama dengan sekunder. Tapi kalau informal mungkin karena adanya kesamaan kebutuhan yang karena mereka bekerja di dalam satu organisasi atau satu perusahaan yang sama gitu. Itu kalau kelompok informal. Tapi kalau yang kelompok sekunder itu dia bisa dari mana aja karena mereka punya kesamaan tujuan, terus mereka buat kelompok gitu. Nah, jadi kalau yang formal sama informal itu biasanya berada di dalam satu organisasi yang sama atau di perusahaan yang sama. In-group. In-group ini kayak misalnya masih apa kamu jelasin?
Ayo yang lain coba. Masih kayak misalnya, Jadi ini sebenarnya nih apa namanya dia tuh baginya ini ya. Yang pertama bisa dibilang kelompok primer sekunder, gitu ya. Jadi itu kalau kelompok primer sekunder itu orangnya bisa dari berbagai macam berbagai macam organisasi atau perusahaan. Kalau formal informal itu biasanya dalam satu organisasi atau dalam perusahaan yang sama. Nah, kalau in group sama out group itu kalau kelompok yang sudah terbentuk. Jadi kalau dalam kelompok yang sudah terbentuk, kalau namanya in group itu adalah orang-orang yang yang pro. Jadi pro dengan tujuan kelompok, itu in group. Kalau out group itu mereka yang entah mereka tidak setuju, entah mereka orang-orang yang abstain. Maksudnya jadi mereka itu bisa yang seperti itu. Jadi kalau ini soalnya ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut, ini dia gabungin nih saya jadi bingung. Jadi maksudnya kalau in group itu in group out group itu biasanya dalam kelompok yang sudah terbentuk nih. Jadi kalau in group adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok gitu. Kalau out group orang yang ada di luar kelompok, itu bisa dilihat dari situ. Atau kalau in group adalah orang-orang yang setuju dengan tujuan bersama nih, tujuan kelompok. Nah, kalau out group orang-orang yang mereka mungkin tidak punya pilihan, atau mereka tidak punya pendapat, atau mereka yang tidak setuju dengan keputusan di dalam kelompok. Itu in group out group. Oke, paham ya? Halo? Halo? Yang membership group ini tuh. Kalau membership group itu adalah orang-orang yang menjadi anggota di dalam kelompok tersebut, gitu. Nah, kalau yang exclusive group itu berarti orang-orang yang mereka itu memiliki latar belakang yang sama, kemudian mereka memisahkan diri dari dari kelompok yang besar, gitu ya. Dan mereka itu hanya menerima orang-orang tertentu. Jadi nggak bisa semua orang tuh nggak bisa masuk ke dalam, tidak semua orang bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Pakai seleksi gitu mungkin ya. Bisa pakai seleksi, bisa karena ya emang kelas sosialnya tidak sama gitu ya, atau memang kalau di perusahaan itu exclusive group itu misalnya kayak board of director ya nggak bisa masuk lah ya kita gitu. Ya. Nah, kalau inklusif itu yang di luar dari exclusive group itu. Oke? Aha. Ini kemana? Halo, masih hidup? Komunikasi lisan ya, Miss. Aha. Udah nggak ada Bang. Masih ada suaranya walaupun udah. Iya Bang. Yang komunikasi lisan itu ya, Miss. Apa tuh? Komunikasi lisan. Oh, jadi yang mana sih komunikasi lisan tuh saya nggak baca ya. Oh, oke. Oh, model-model jenis-jenis komunikasi di dalam kelompok tersebut. Kalau komunikasi lisan maksudnya
Jadi komunikasi langsung, dia langsung ngomong. Kalau kepemimpinan itu komunikasi yang orang itu berusaha untuk mendominasi, bukan. Jadi kalau kepemimpinan itu orang yang mendominasi atau orang yang ingin dia mengarahkan kelompok tersebut, gitu, atau mengontrol pikiran orang-orang yang ada di kelompok tersebut, atau yang ingin mempengaruhi perasaan di dalam kelompok tersebut. Jadi istilahnya orang yang ingin memberikan pengaruh di dalam kelompok itu. Terus tujuan? Apa tuh? Tujuan kelompok. Apa tuh? Tujuan kelompoknya. Yang apa? Bahwa di dalam kelompok tersebut itu walaupun mereka membentuk kelompok, tapi terkadang mereka itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, sehingga komunikasinya itu adalah untuk menyamakan tujuan di dalam kelompok tersebut. Jadi supaya mereka memiliki kesamaan tujuan. Itu makanya mereka berkomunikasi di dalam kelompok. Maksudnya? Iya. Nah, nggak apa-apa. Karena kalau di dalam kelompok itu kan nggak semua orang harus setuju pada pada keputusan kelompok gitu kan. Nah, sehingga harus ada kesamaan tujuan nih. Jadi bukan harus ada kesamaan, harus ada cara supaya tujuannya jadi sama gitu. Nah, tujuannya itu ada macam-macam nih. Bisa tujuan individu, jadi masing-masing orang itu mengikuti tujuan satu orang gitu ya. Atau tujuan kelompok, maksudnya jadi mereka memiliki kesepakatan bersama untuk menuju kepada sesuatu gitu. Nah, kalau tujuan interpersonal itu tujuannya itu supaya saling dekat satu sama lain gitu. Kalau atraksi interpersonal itu supaya terjadi istilahnya interaksi atau terjadi proses komunikasi gitu ya. Baik itu antara satu orang dengan orang yang lain di dalam kelompok atau pada semua anggota kelompok. Jadi tujuan mereka berkomunikasi itu adalah untuk menyamakan tujuan gitu. Paham ya? Kemudian norma itu kayak misalnya aku mau jelasin kayak misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu ditulis kayak gitu misalnya. Nah, ini enggak, maksudnya kalau bukan ditulis, Mbak. Itu kalau bisa ditulis, bukan istilahnya, bukan komunikasinya. Jadi enggak ada feedback secara langsung. Persyaratannya kayak gitu mungkin. Secara dibicarakan, kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh itu kayak gitu. Jadi maksudnya tujuan berkomunikasi itu adalah untuk menyamakan atau membagikan nilai-nilai atau norma-norma gitu. Bisa tujuan komunikasinya itu untuk membagikan peraturan supaya semua anggota tahu gitu ya, atau membentuk aturan bersama gitu, aturan main bersama gitu ya. Kemudian atau misalnya untuk menyadarkan kelompok
gitu ya, tentang misalnya udah mulai salah arah nih gitu ya. Jadi harus disadarkan lagi tentang nilai-nilai yang harus dicapai di dalam kelompok tersebut gitu. Paham ya maksudnya ya. Jadi tujuan mereka berkomunikasi itu untuk menyampaikan atau menyamakan bisa norma, bisa nilai, bisa peraturan, bisa budaya yang baru, bisa kebiasaan yang baru gitu. Itu maksudnya norma itu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya bukan cuman untuk sopan santun doang Mbak Safitri, tapi di situ kayak membentuk budaya kelompok yang baru gitu. Jadi kayak contohnya misalnya kalau di kalau di perusahaan gitu ya, misalnya perusahaan ini punya nilai misalnya jujur gitu ya. Nah, maksudnya normanya itu berarti bagaimana caranya di dalam berkomunikasi itu semuanya itu paham bahwa kejujuran itu memiliki nilai yang tinggi di dalam perusahaan gitu. Nah, terus di situ mereka berkomunikasi. Jadi jujur itu kayak apa sih? Gitu. Kemudian mereka mulai ngomongin tuh kalau jujur itu berarti tidak berbohong gitu. Tapi kan ada yang kalau namanya jujur itu tidak menyembunyikan atau tidak menyembunyikan informasi gitu. Jadi dia sengaja untuk tidak menyampaikan informasi, tetapi dia hanya memberikan informasi yang istilahnya abu-abu gitu. Itu kan termasuk tidak jujur juga kan sebenarnya. Nah, jadi di situ, jadi itu supaya orang tuh paham jujur itu seperti apa gitu. Kemudian untuk menyadarkan bahwa kadang-kadang kita di dalam organisasi ini tidak melakukan ketidakjujuran juga loh gitu. Kayak misalnya lagi jam kantor, kemudian kita telepon pacar atau telepon orang tua atau telepon anak gitu ya. Itu kan termasuk mencuri jam kantor. Itu kan juga termasuk tidak jujur gitu. Nah, itu dibicarakan itu di dalam kelompok tentang norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan gitu. Jadi tujuannya supaya memiliki nilai yang bersama yang dipahami oleh semua anggota. Oke? Terus? Peranan. Yang menjelaskan, mungkin memiliki peranan yang masing-masing. Kemudian, yes. Yang kohesivitas. Kohesivitas itu maksudnya pertalian emosi antar anggota dalam kelompok. Jadi kayak sejauh mana sih ada ikatan emosi. Jadi kalau misalnya dari anggota kelompok gitu ada yang dimarahin sama si bos gitu, maka yang merasa dimarahin itu bukan cuma orang satu itu, tetapi seluruh kelompok itu dia juga bisa bisa tahu bahwa sebenarnya yang dimarahin bukan cuma orang itu, tapi saya juga gitu. Nah, itu berarti orang itu tingkat kohesivitasnya tinggi. Tapi kalau misalnya tingkat kohesivitasnya itu rendah, satu orang nih dimarahin sama si bos gitu. Padahal nih pekerjaannya harusnya pekerjaan bersama gitu ya. Satu orang dimarahin si bos gitu ya. Kalau kohesivitasnya tinggi, mereka juga merasa bersalah, terus udah gitu membantu supaya orang ini dan semua kelompok itu bisa performanya baik. Tapi kalau kohesivitasnya rendah, walaupun dimarahin, itu kan urusan lu yang dimarahin, sial-sial ya lu gitu, gue kan untung gitu. Ya itu berarti kohesivitasnya itu rendah. Nah, itu bisa terbentuk kalau orang interaksi di dalam kelompoknya itu semakin intens atau semakin tinggi atau semakin sering gitu.
Nah, biasanya kalau tingkat kohesivitasnya tinggi, itu sulit untuk menerima anggota baru untuk masuk ke dalam kelompok. Karena mereka sudah merasa bahwa ini gue udah enak nih sama kelompok ini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru kan berarti harus ada penyesuaian baru. Itu biasanya mereka agak rentan untuk menerima orang-orang yang baru masuk ke dalam kelompok. Oke. Apa? Jadi kan kalau misalnya kohesivitasnya tinggi, kan antara hubungan emosional antara satu anggota dengan anggota lain itu kan udah udah deket gitu ya. Udah deket. Sehingga mereka untuk menerima anggota yang baru untuk masuk ke dalam kelompok itu biasanya lebih sulit. Atau kalau mereka mau menerima anggota baru masuk ke dalam kelompok, mereka udah punya kriteria nih. Pokoknya lu tuh harus orangnya A, B, C, D baru bisa masuk. Kalau enggak lu nggak bisa gitu. Jadi mereka kayak sudah punya apa? Bisa positif, bisa negatif. Ya tergantung dilihat dari sudut pandang yang mana. Jadi sebenarnya kita nggak bisa lihat itu baik atau buruk. Yang kita bisa lihat dampaknya terhadap organisasi itu baik atau enggak gitu. Oke. Situasi mungkin dalam satu kelompok kayak gitu, mungkin misalnya satu kelompok 2 orang atau 3 orang itu dalam situasi seperti itu mungkin harus membagi tugas kayak gitu, membagi tugas untuk tujuan tertentu. Gimana? Misalnya dalam situasi seperti itu, misalnya ada 3 kelompok, dalam satu kelompok ada 3 orang itu mungkin dibagi tugas kayak gitu. Dalam situasi seperti itu dibagi tugas, kamu harus melakukan ini, melakukan itu gitu, untuk tujuannya untuk kepentingan kelompok itu gitu. Jadi maksudnya situasi itu adalah lingkungannya atau kondisinya. Jadi pengkondisian gitu maksudnya. Gimana ya istilahnya ya? Jadi istilahnya waktunya gitu, tempatnya gitu, suasananya, itu situasi maksudnya. Jadi komunikasi itu bisa dibentuk dengan membangun suasananya. Jadi kayak saya mau di dalam kelompok ini suasananya akrab. Nah, kemudian jadi bahasa yang digunakan itu lebih kepada lu gue gitu. Terus atau pakai bahasa daerah gitu, atau yang sesuatu yang bisa mendekatkan gitu. Atau supaya orang ini mau ngomong berarti saya harus mulai terbuka dulu. Nah, dibangun nih situasinya. Jadi dia mulai membuka diri dulu sehingga orang di dalam kelompok itu mereka juga merasa nyaman untuk misalnya menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, paham ya maksudnya situasi ya? Iya, paham. Ya, oke. Terus konflik dalam kelompok. Nah, bagaimana caranya nih? Istilahnya konflik manajemen nih. Kalau terjadi konflik berarti apa tuh? Apa yang harus dilakukan? Terjadi konflik. Berarti kalau misalnya ada konflik berarti yes, proaktif. Maksudnya apa tuh? Harus aktif. Harus aktif menyelesaikan sebuah masalah. Maksudnya berinisiatif untuk menyelesaikan masalah bersama. Kemudian jadi dia punya inisiatif. Maksudnya berkomunikasi, menghindari kesalahpahaman, maksudnya meluruskan kayak gitu. Jadi diomongin maksudnya. Jadi jangan disimpan, jangan disimpan dalam hati. Iya.
saling memperbaiki kayak gitu, diluruskan gitu. Ya, jadi maksudnya kalau komunikasi bahwa apapun yang dirasakan itu harus diomongin gitu. Maksudnya itu jadi harus dibahasakan. Jadi misalnya ini sesek nih gitu ya, di yang kita rasain itu sesek. Nah, kita tuh harus bisa membahasakan apa yang kita rasakan gitu. Atau apa yang kita terbukaan misalnya ya, kalau ada masalah itu harus dibicarakan kayak gitu. Apa dan bagaimana, terus kita harus diselesaikan bersama-sama gitu. Jadi maksudnya keterbukaan itu kalau orang itu memberikan pendapat, kita harus mau mendengarkan, itu maksudnya keterbukaan. Jadi berusaha untuk memahami apa yang orang lain rasakan, itu maksudnya keterbukaan. Jadi kita terus kayak membuka diri. Tahu akar masalah. Ya harus cari tahu masalahnya di mana kayak gitu. Jadi bukan hanya masalah, tetapi kenapa kok itu bisa muncul. Jadi itu maksudnya. Jadi akar masalah itu kenapa kok orang ini bisa marah gitu, bukan wah orang ini marah gitu, apa yang dia rasakan, bukan itu. Tapi kalau akar masalah, apa yang kenapa kok dia sampai marah gitu, apa pemicunya gitu. Paham ya? Itu maksudnya akar masalah. Bersifat fleksibel. Tidak memihak salah satu. Good. Dimarahin kan? Oh, aduh. Oke. Saya lanjutin aja ya. Atau gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Iya, dimarahin. Ya. Gimana, Mbak? Bersifat fleksibel itu seperti apa? Maksudnya fleksibel itu jadi kita harus bisa jadi misalnya kita marah gitu ya, maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita gitu. Jadi berusaha untuk bisa menahan diri supaya kita nggak marah-marah terus gitu ya. Atau kalau misalnya kita sedih gitu ya, kita tidak berlarut-larut sedih gitu, tetapi kita bisa menetralkan perasaan kita gitu. Kemudian jadi maksudnya fleksibel itu kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam kelompok. Nah, itu maksudnya fleksibel. Harus adil. Harus adil itu tidak memihak satu sama lain. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, kutu. Bersekutu. Maksudnya tidak memihak sama lain, tidak bersekutu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Sama lain ada yang dirugikan. Oke. Good. Sekarang masuk ke terakhir nih. Online. Yes. Pengertian internet dibaca nggak? Nggak usah kali ya. Keunggulan dan kelemahannya aja langsung. Keunggulannya keunggulan internet, sumber informasi. Saya lihat di Google ini, Miss.
sumber informasi, Miss. Jadi kita bisa mencari informasi apapun dengan hanya memasukkan keyword atau kata kunci gitu ya. Media pendidikan juga nih sekarang ini. Bisa belajar dari internet. Nah, cari resep masakan. Kita berteleponan, bisa terhubung dengan orang-orang. Walaupun jaraknya jauh, ya apalagi lagi COVID-19 gini ya. Ya, pertukaran data. Ya. Media bisnis, bisa jualan online. Oke, good. Tapi kelemahannya ya penipuan gitu, Miss. Kayak jualan online terus ditipu gitu. Iya. Terus pornografi gitu. Untuk anak-anak misalnya kan nggak boleh sembarangan gitu, harus diawasi kayak gitu, Miss. Terus kayak pencurian, misalnya pencurian, terus misalnya kita kayak pencurian itu, pencurian data, pencurian kayak gitu. Yang perjudian juga kan sekarang banyak di internet yang perjudiannya gitu, Miss, antar negara gitu. Yang berkurangnya sosialisasi, misalnya kita tuh terlalu lihat internet, terus tuh jarang ngobrol sama teman-teman kayak gitu, jarang interaksi sama orang-orang kayak gitu. Terus kalau keseringan main internet gitu kadang lupa untuk istirahat kayak gitu. Jadi kesehatan itu kadang berkurang kayak gitu. Terus kecanduan kayak main game gitu kan. Game itu anak-anak sekarang itu kecanduan, kayak saya sendiri kecanduan gitu, kayak main Facebook kayak gitu. Jadi kadang lupa untuk makan, lupa untuk gitu, kayak kecanduan gitu. Oke. Good. Yeay. Terima kasih Mbak Dede. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin memberikan masukan untuk Mbak Dede? Iya, aku nggak bisa ngejelasin, teman-teman, maaf ya, Miss. Kalau ngomongnya nggak bisa, nanti jadi nggak bisa beneran Mbak Dede. Tapi iya, betul. Allah bisa karena biasa. Jadi harus lebih sering-sering lagi. Kayak gini ya, Miss, ya, pas mau ngomong itu kayak grogi, kayak bingung gitu. Karena nggak biasa aja sih, Mbak. Tuh. Sebaiknya latihan dulu, terus apa yang mau kita ungkapin itu ditulis dulu. Kan kalau di PowerPoint itu bagian kecilnya, nah kita tuh tulis bagian besarnya, terus dilanjutin dengan contoh-contoh misalnya yang terdekat dari kegiatan kita sehari-hari gitu. Good. Saya pernah ngomongin itu deh. Kenapa? Enggak jadi. Iya, makanya jangan ada rasa gosip. Makasih banyak, yuk. Soalnya itu pada banyak kan langsung dimention gitu. Makasih banyak nih. Sama-sama. Pengen belajar lagi nih. Semester depan ada Miss lagi yang ngajar, saya pengen seperti ini. Memang ada PowerPoint lagi kayak gini. Nah, minggu depan tadi saya udah bagiin PowerPoint, tapi mungkin itu tentang lobby, negosiasi, kemudian tentang stakeholder. Nah, mungkin minggu depan kita ketemu lagi, kita mulai latihan nih untuk negosiasi, sama untuk lobby, sama untuk wawancara. Gimana? Pertemuan kita terakhir minggu depan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diajarin Iya, ya. justru kita mau latihan nih. Kalau untuk lobby itu bagaimana, untuk negosiasi itu gimana gitu ya. Untuk minggu depan. Yang tugas kemarin itu gimana, Miss? Oh. Benar nggak, Miss, yang kemarin itu?
Yang tugas kemarin itu sebenarnya tujuannya itu supaya Anda terbiasa untuk memposting sesuatu di media sosial. Nah, tapi intinya itu bagaimana orang merespon informasi yang kita bagikan. Kemarin tuh saya sempat baca tuh ada yang sampai apa sih namanya? Saya nggak mau nanggepin. Di WhatsApp ada yang tersinggung. Nah, pada saat kita memberikan pada saat kita memberikan ini terutama di dalam media sosial, pada saat kita memberikan komen terhadap orang lain, yang perlu kita ingat adalah satu, jangan hindari kita menjudge bahwa kita benar, orang salah gitu. Nah, karena pada saat kita merasa bahwa diri kita benar, orang itu salah, maka tidak akan mungkin terjadi komunikasi. Nah, makanya tadi kan ngomongnya harus netral gitu ya. Terus jadinya tuh yang terutama apalagi di media sosial yang tertulis, apalagi kita tuh nggak tahu sebenarnya emosi orang itu seperti apa. Nah, itu problemnya. Betul, karena mungkin orang itu sebenarnya tone-nya biasa, tetapi kitanya ngegas gitu. Kitanya merasa ini orangnya marah gitu, padahal sebenarnya orangnya biasa aja gitu ya. Tetapi kitanya yang mungkin jadi tapi mungkin kita yang menjadi terlalu sensitif, kemudian berusaha untuk mencari pembelaan dari teman yang lain. Nah, itu perlu dihindari karena tujuan kita di namanya media sosial itu adalah kita memiliki pertemanan. Nggak perlu pertemanannya itu dekat gitu ya. Yang penting ya tadi itu komunikasi yang sifatnya hanya untuk sosialisasi aja gitu, supaya kita istilahnya basa-basi gitu ya, tetapi pada saat itu kita tetap masih punya interaksi dengan orang tersebut. Nah, hindari untuk selalu merasa benar di media sosial. Itu yang karena pada saat kita walaupun kita menang di dalam perdebatan ya, tetapi tidak akan pernah ada namanya kemenangan di dalam perdebatan. Karena pasti ujungnya adalah orang yang kalah itu di dalam perdebatan, entah dia merasa malu gitu ya, kemudian akhirnya dia menjadi dendam, menjadi marah gitu, atau malah menarik diri, nggak mau lagi berhubungan dengan kita. Nah, itu yang perlu dihindari dan perlu dijaga. Oke? Makanya saya nggak mau komen itu. Saya nggak mau komen. Tapi saya mau udah minta maaf, nggak tahu saya salah atau enggak, saya minta maaf aja nih. Yang penting kan kita temenan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya itu hindari debat kusir, tahu ya maksudnya debat kusir, sesuatu yang tidak ada ujungnya gitu. Ujungnya sih. Saya minta maaf aja, gitu, nggak tahu saya salah atau enggak, ya tahu lah. Yang penting saya minta maaf gitu. Oke. Terserah dia sih mau maafin atau enggak gitu, tapi kan saya pengen berteman baik-baik aja. Oke, good. Ya, jadi pokoknya intinya adalah pada saat kita berkomunikasi, satu, hindari debat kusir karena itu sia-sia dan buang waktu. Yang kedua, berusaha untuk selalu netral. Jadi hindari untuk kita memberikan judgement atau penilaian gitu ya, atau menyalahkan orang. Itu yang karena nggak ada orang yang suka disalahin pasti. Apalagi dipojokin, aduh. Anjing aja kalau dipojokin bisa gigit loh. Oke. Si Ayu tolong Miss, ini gimana Miss? Apa. Yes, Mbak Ayu. Kemarin itu si Ayu, si Ike. Kenapa kah? Miss tolong Miss, ini gimana Miss?
Maaf ya, saya tidak menolong. Karena emang tujuannya saya tidak mau memperkeruh keadaan. Tapi saya itu kok, saya notice, saya melihat gitu. Tapi saya ingin Anda juga belajar untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena saya ingin lihat interaksinya seperti apa. Saya yang nyelesain masalah yang minta maaf nih. Yes. Ya, gitu aja. Ya, bagus. Kalau dijelasin lagi, Nggak, percuma. Tambah panjang, tambah runyam kayak gitu. Kan sedangkan kan kita berteman kayak gitu. Yes, good. Udah. Oke, yang lain mungkin ada yang mau kasih masukan buat Mbak Dede? Iya, masukan dong. Gimana? Tadi baik. Soalnya tadi aku mah nggak ngizin Persiapin aja sih. Apa? Padahal dia tuh pinter banget ngomong sebenarnya loh. Nah, itu. Kurang dipersiapin aja sebenarnya. Kayaknya kalau udah disiapin bagus deh. Maksudnya akan jauh lebih bagus. Saya terlalu sibuk nih. Ya. Apa terus sibuk di media sosial? Di media sosial mah saya lagi sambil kerja gitu. Telepon dulu kayak gitu, enggak langsung fokus gitu. Oke. Soalnya istirahat saya jam 10 malam. Jikanya lagi pada di rumah. Kalau udah pulang lagi ke Singapura, saya agak sedikit nyantai kayak gitu. Oke, ada lagi? Enggak, terus gini loh, Mbak Dede tuh sebenarnya kadang dia merendahkan diri. Kayak dia merasa dirinya tuh rendah, padahal dia tuh bisa gitu. Benar banget. Sikap pesimisnya tuh terlalu tinggi gitu. Padahal mah bisa. Betul. Ada kenyataannya Miss, dia tuh marketing paling tolong Miss. Nah itu Mbak, disemangati sama teman-temannya nih Mbak. Terima kasih banyak. Yang paling penting itu memang kalau kita presentasi itu latihan. Semakin tinggi jam terbangnya, maksudnya semakin sering kita ngomong, lama-lama kita terbiasa untuk ngata-ngatain gitu ya, ngata-ngatain pikiran kita gitu, ngata-ngatain ide kita gitu ya. Saya mau nanya semester depan slide ya. Apaan nih? Miss kan pemasaran, Miss masterclass kan tentu ada ya. Saya nggak tahu. Emang? Saya manajemen bidangnya. Berarti kalau komunikasi pemasaran masuk kan Miss? Bisa. Cuman kan nggak tahu. Itu kan tergantung bapelnya. Nanti memilih siapa pengajarnya. Udah ada atau belum? Iya Miss. Kayak semester 2 gitu Miss, nggak ada yang ngajarin kita Miss. Aduh. Kehilangan induknya. Sedih saya dengernya. Ngajarin, beneran Miss. Tanya sama teman-teman itu. Kita sampai udah datang ke Taipei sana, sampai sampai diskusi sama pihak UT-nya tadi itu. Tapi yang nggak dikasih. Karena mungkin tutornya Miss, maksudnya nggak ada di dalam bidang yang kita sedang butuhkan ya. Benar. Sampai datang ke sana Miss, sampai saya sendiri yang datang. Ya ampun, sedih banget. Ya. Nanti semester depan saya lihat deh ada apa yang saya mungkin bisa bantu di ilmu komunikasi ya. Iya, semoga aja ada. Amin. Oke, sip. Berarti kita ketemu minggu depan. Kita akan bahas tentang itu, tolong PPT-nya dibaca ya. Nah, kemudian kita akan mulai praktek untuk lobby seperti apa, negosiasi seperti apa, wawancara seperti apa, gitu ya. Oke, kalau begitu selamat istirahat semuanya. Terima kasih untuk presentasinya Mbak Dede. Yeay, kita beri tepuk tangan buat Mbak Dede. Nah, nanti supaya bisa lebih baik lagi. Oke, selamat. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Yuk, bye-bye.